Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di Brastagi. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum sarapan pagi. Narai kabar semuanya. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai dingin menggigil. Bagaimana saya mau ceramah kalau yang sebelah kanan memanggil-manggil? Jadi biar supaya adil, 20 menit ke depan, 20 menit ke kanan, 20 menit ke kiri. Setuju? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. Jadi izinkan saya ke depan dulu, yang sebelah kanan fokus aja. Mengapa kita bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh barokah ini? Jawabannya mudah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya karena Allah. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Ikhtiar pertama kenapa acara ini terwujud adalah karena ada persaudaraan. Betul? Bayangkan kalau semua ini tidak merasa bersaudara. Siapa yang mau tausiah besok? Abdul Somad, ngapain kita datang? Dia bukan saudara kita. Siapa lu, siapa gua? Tapi karena menganggap Abdul Somad ini adalah saudara yang selama ini dilihat di www.youtube.com, rindu masyarakat dalam hati jamaah, ente aja kegeeran. Akhirnya padahal tadi malam sholat tarawih, sholat witir, lalu kemudian tadarus, tidurnya kurang, apalagi ibu-ibu masak sahur, membangunkan anak dan suami, menyiapkan semuanya, lelah, ngantuk, letih. Bayangan saya ini paling-paling Masjid Islamic Center Murung Raya paling 2-3 sop aja jamaah. Tiba-tiba saya lihat mobil panjang. Oh, ngantri sholat. Ternyata pom bensin tutup. Kenapa ini panjang? Ternyata tidak dikasih masuk. Parkir jamaah. Artinya apa? Kelelahan menjadi hilang karena perasaan bersaudara. Begitu sampai di depan pintu gerbang, ini rasanya tidak bisa masuk ke dalam. Saya pesankan ke tim, tolong cari pintu dari belakang. Saya tidak sanggup menembus ini. Cari pintu supaya kita bisa langsung ke pentas. Tidak ada pintu lain Pak Ustadz. Jadi kita menembus ini. Iya. Siapa yang akan mengamankan kita? Ternyata di sebelah kanan ada banser, di sebelah kiri ada kokam. Kokam dan banser bergandeng tangan. Allahu Akbar. Di sebelah kanan ada Babinsa, di sebelah kiri ada Babin Kamtipmas. Bapak polisi dan TNI mengamankan. Dari mana? Memangnya ada teroris? Memangnya ada gerakan radikal? Memangnya ada penjahat? Tidak ada. Yang ada hanya emak-emak garis keras. Ustaz, ada juga yang berhasil menarik baju hampir selesai. Begitulah kalau persaudaraan ini bisa terwujud. Kenapa Abdul Somad bisa tegak di sini, tapi suaranya sampai ke ujung jamaah? Karena teknisi sound system menganggap saya saudara. Bayangkan kalau mereka sakit hati. Ini Abdul Somad aja mau ceramah di depan, akhirnya dia kerjain ini, dia habiskan baterainya. Tiba-tiba suara putus-putus. Jangan.
kita balik. Mana bisa? Tapi karena semuanya merasa bersaudara, yang memberikan kata sambutan ke depan Ketua Panitia, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda Provinsi. Tidak ada dipanggil ke depan. Berikut ini kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang karpet. Padahal kaki kita bisa naik ke atas ini. Berikut ini yang akan menyampaikan kata sambutan sepatah dua patah kata. Mereka yang sudah memperindah pentas kita, yang menanam bunga-bunga bisa indah semerbak. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Tapi catatan malaikat tidak pernah melupakan mereka. Inilah persaudaraan. Bisa jaga persaudaraan? Bersaudara sampai surga insya Allah. Amin. Belum ada yang bertanya, Abdul Somad ini sukunya apa? Dia datang jauh dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru Riau naik pesawat ke Jakarta, transit di Cengkareng, lalu kemudian ke Banjarmasin, dari Banjarmasin lalu kemudian nggak ingat lagi mutarnya kemana-mana, sampai ke Muara Tewe, lalu kemudian dijemput oleh Bapak Wakil Bupati sampailah ke Murung Raya. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang berbuat baik kepada kamu hingga acara ini terwujud, kita bisa bertemu bertatap muka, bersilaturahim di bulan yang penuh dengan barokah, di waktu yang paling baik, waktu subuh. Apa doa Nabi untuk waktu subuh? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan keberkahan pada umatku di waktu pagi, waktu subuh. Semua yang hadir ini mendapatkan keberkahan insya Allah. Amin. Nanti acaranya di mana ya Pak? Biasanya acara dalam masjid. Kita acaranya di luar masjid. Kenapa tidak dalam masjid? Bayangkan kalau sebanyak ini masuk ke dalam masjid, meledak masjid kita. Tapi Ustaz Somad, kalau bisa kita agak siang dikit, nunggu matahari terbit. Kenapa? Karena pentasnya gelap. Buktinya sekarang terang beneran. Masya Allah, tabarakallah. Matahari bersembunyi di balik awan. Dia tidak mau terbit. Kenapa? Aku tak ingin kau kepanasan. So sweet. Begitulah kalau orang sudah bersaudara. Saudara-saudara satu, udara, perut. Saudara-saudara seperut-seperut. Bapak, Ibu, saya, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, berbeda seragam, berbeda jabatan, berbeda baju, tapi kita semua adalah seudara, berasal dari satu perut, perut Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Yang tidak keturunan Adam tolong angkat tangan. Yang tidak keturunan Adam itu burung merpati. Itu adalah kamera yang sedang melihat bagaimana masyarakat Murung Raya di waktu pagi. Mari kita lambaikan tangan ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله wasahbihi ajma'in. Turunkan tangan, jangan lama-lama nanti ketiak basah.
Begitu bersolawat langsung satu lagi drone naik ke atas. Drone aja berdua, masa kamu jomblo? Artinya kalau masih sendirian belum ada saudara, banyak-banyak solawat, bukan somat. Susah jodoh, solawat. Susah rezeki, solawat. Susah punya anak, solawat. Suami enggak sholat, solawat. Sudah solawat enggak juga sholat, hanyutkan kesulitan. Jangan Pak Ustadz, buah hati belayan jiwa. Kalau kita sayang, kita tidak akan marah-marah, betul? Kalau kita sayang, tidak akan benci. Kita doakan dia dapat hidayah, supaya Allah bukakan pintu hatinya. Saudara kita yang belum sholat, belum puasa, belum menghadap Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada saudaraku, kawan sekantorku, temanku, sahabatku, karena aku ingin bersaudara sampai ke surga Jannatul Firdaus. Orang bersaudara itu tidak ingin masuk surga sendirian. Ada orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua aja, yang lain jangan. Kata Nabi, doa apa ini? Orang beriman itu doanya bersama. Makanya dia minta pakai dalam bentuk jamak. Kami, bukan aku, bukan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersama. Kata Ustadz, bersaudara. Kenapa kami dipisah antara laki-laki dan perempuan? Karena tidak mahram. Maka laki-laki semua, nggak ada perempuan. Perempuan semua, ada beberapa laki-laki. Mereka mengamankan, bukan laki-laki yang ingin jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persaudaraan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar pakai batu, lalu kemudian berdarah kakinya. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau sampai darah di kakimu itu menetes sampai ke tanah, kuratakan mereka semuanya, hancur mereka semua. Nabi mengusap kakinya supaya jangan sampai darahnya menetes ke tanah. Begitu kasih sayangnya. Bayangkan kalau Abdul Somad dilempar orang pakai batu, datang malaikat Jibril, hai Abdul Somad, kalau sampai darah di kakimu menetes, kuratakan mereka semua. Langsung saya injakkan ke tanah. Ratakan mereka, hancurkan biar mampus mereka. Karena Abdul Somad persaudaraannya masih kurang. Tapi dia ceramah persaudaraan, ngomong menggerakkan lidah mudah. Tapi bersaudara, Masya Allah, Tabarakallah. Jaga persaudaraan. Jangan hanya karena perbedaan masalah khilafiyah, masalah tarawih, masalah subhanal malikil ma'bud, masalah usalli fardhas subhi, masalah Allah mahdina fiman hadait. Dulu anak-anak muda NU dengan anak-anak muda Muhammadiyah debat, nggak selesai debat, berargumentasi masalah sholat subuh pakai tarawih, sholat subuh pakai kunut atau tidak. Yang satu mengatakan pakai kunut, yang satu mengatakan nggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Nggak benar itu Pak Ustadz. Buktinya adik-adik dari Banser sholat subuh datang dalam keadaan puasa mengamankan acara subuh ini. Adik-adik dari Kokam datang tadi ketika matahari belum tampak, masih berkabut, masih belum jelas bajunya, sama-sama loreng. Susah saya membedakan mana Banser, mana Kokam, mana tentara. Tapi sekitar terbit matahari mulai menampakkan, walaupun tertutup kabut, mulai agak nampak dan jelas. Walaupun berbeda seragam, tapi isinya tetaplah terdiri dari darah, kuku, daging, tulang, bulu. Kalau disobek kulitnya keluar darah, disobek kulitnya keluar urat.
berarti saudara kita. Nanti kalau ada makhluk disobek kulitnya keluar kabel, berarti transformer. Disobek kulitnya keluar kabel, berarti Robocop. Selama masih berdarah, selama masih luka, merah darahku, putih tulangku, engkau adalah saudaraku, diikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga NKRI? Takbir! Merdeka! Sallu ala Nabi! Ustadz ini suaranya menggelegar kayak mau perang aja. Kenapa suara Ustadz menggelegar? Tadi malam kan sudah tablik akbar di Muara Tewe 70 menit nggak habis suaranya. Saya berpikir ini suara besok subuh mungkin kultumnya suaranya slow aja. Pada subuh kali ini kita akan membahas tentang malam pertama di alam barzakh. Kenapa subuhnya masih menggelegar? Ini gara-gara Pak Wakil Bupati. Pas sahur tadi dikasih makan paku. Ustaz Somad, selamat datang di kediaman. Silakan cicipi sahurnya. Ini sayur apa Pak? Jauh-jauh terbang 3 jam sampai kemari. Naik mobil, tidur di mobil, bangun belum sampai juga. Tidur lagi, tiba-tiba bangun. Bangun Ustaz, bangun. Ada apa? Ada KPK. Hah? Kenapa KPK? Rupanya komunitas penggali kubur. Dikasih saya topi, dikasih saya baju. Selama di perjalanan ini, tim ini nggak ada yang mau foto sama saya. Begitu saya pakai baju komunitas penggali kubur, semua minta foto. Saya bilang ini komunitas ini untuk apa? Ada saudara kita yang tidak mampu Pak Ustadz memandikan jenazah, menguburkan, menyiapkan pakaian, menyiapkan kain kapan, keluarganya fakir, miskin. Apalagi ketika Covid kemarin, sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing, dipatok ayam. Tapi begitu datang komunitas penggali kubur, tidak hanya sekedar menggali. Kalau dijemput KPK yang di Jakarta masih bisa pulang. Tapi kalau KPK yang dari Murung Raya yang menjemput, pulang pun dia kita nggak mau nyambut. Karena jenazah. Kenapa bangkit ide-ide ini? Karena rasa bersaudara. Siapakah orang Islam? Orang yang sholat ke masjid gak pernah tinggal. Betul. Siapa orang Islam yang pakai jubah, yang topi putih, yang bersorban? Tidak salah. Tapi Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, menjaga hati perasaan orang lain, jangan terluka karena lisannya, jangan tersinggung karena tangannya. Ada orang Islam sholatnya rajin, puasanya rajin, sudah haji ke Makkah bolak-balik, duitnya banyak, kaya, tapi kalau bicara lidahnya seperti kukuran kelapa, berputar terus, nggak mau tahu hati orang sakit. Habis kelapanya, batoknya pun dia. Mana tahu ada tetangga, kawan, sahabat, jiran sekantor yang begini, kasih tahu dia, kukuran kelapa. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status konten. Jaga perasaan orang. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang Islam, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Yabitu syab'anan, tidur lelap di tengah malam. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Tak pernah mau tahu dengan tetangga. Jadi sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah mengasah rasa persaudaraan dengan lapar. Lapar itu tidak bisa diceritakan rasanya. Kalau ada orang melaksanakan, hadirilah pelaksanaan seminar dengan tema lapar. Panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, protokolnya kenyang, MC-nya kenyang, lagi dipoto.
Bagaimana orang berbicara lapar, yang berbicara dalam keadaan kenyang? Rasakanlah lapar dari sahur. Sekarang memang masih slow, tapi coba kalau jam 1, jam 2 nanti. Makanya saya mau ceramah hanya habis subuh, kajian duha, kultum zuhur. Beberapa undangan dari 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, undangan ceramah menjelang berbuka puasa. Saya terus terang mohon maaf belum bisa. Kenapa? Karena ceramah yang paling lama rasanya ya waktu mau buka itu. Rasanya jam ini mati nggak bergerak. Tapi kalau pagi masih segar ketemu dengan jamaah, Masya Allah, Tabarakallah. Rasanya kalau sudah jam 2 siang, semua mau ditelan, lapar, haus, melihat sungai Barito mau diisap, habis semuanya. Tapi begitu datang Murung, itu nama sungai, Murung Raya, sungai yang besar. Jadi jangan sampai nanti jamaah di Sumatera, di kampung saya nggak tahu, disangkanya orang di Murung Raya ini murung semua. Murung itu nama sungai. Orang kalau sudah haus di bulan suci Ramadan, semua sungai, danau-danau mau dia minum. Ngelihat orang pakai baju merah, dia sangka semangka. Mohon maaf. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya kalau sudah bulan puasa ini, azan zuhur pun kedengarannya seperti azan maghrib. Maka pastikan bahwa itu adalah azan maghrib. Alhamdulillah, masuk seteguk 2 teguk air, masuk 2-3 butir. Makanya kalau berbuka itu yang ganjil-ganjil, 1 butir, 3 butir korma. Kamu udah berbuka? Sudah Pak. Berapa? 3 butir, 3 kotak. Itu perut apa kontainer? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia makan, cendolnya enak, bubur kacang hijaunya enak, bakwannya enak, jangan bayangkan nanti air liur menetes. Dia tidak sampai hati kalau cuma tenggorokan dia yang merasakannya. Karena ada saudaranya di belakang, ada tetangganya di samping. Siapa saudara kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Pernahkah kita perhatikan mereka makan buka puasa apa? Antarkan sirup agak 1 botol, setengah botol Pak Ustadz, yakinkan bahwa dia tidak sudah habis tanggal expired. Kalau mau sedekah kasih buka puasa sebelum berbuka, jam 4 sore, antarkan sebelum azan maghrib. Ini sekarang banyak juga orang ngasih ke tetangga, ke sahabat, ke yatim, ke fakir, ke duafa, jam 11 malam. Buka, daripada basi, antar ke anak yatim. Anak yatim cicipi kolak, rasanya kok asam, mak. Habiskan aja nak, sedekah. Jam 11 makan, jam 12 meninggal. Pas diperiksa gara-gara kolak basi. Kau lebih dulu masuk neraka jahanam sebelum Abu Lahab. Kenapa? Karena kau tak peduli kepada saudaramu. La yu'minu ahadukum, imanmu tidak diakui hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Sebelum kau tempeleng pipi orang, tempeleng pipimu sendiri. Sebelum kau cubit tangan orang, cubit dirimu sendiri. Makanya puasa tidak diterima kalau tidak membayar zakat fitrah. Sebagai apa? Ungkapan aku sudah selamat dari bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin teruskanlah. Alhamdulillah Pak Ustadz Somad. Dulu kawan saya, tetangga kawan, sahabat saya itu orangnya pelit. Kalau pas lagi makan sama dia, giliran bayar pula-pula mencret. Tapi sejak ceramah Ustadz Abdul Somad di Murung Raya, dia sekarang orangnya dermawan. Dulu kalau lewat kotak 2000 Pak Ustadz, sekarang 2500. Ya Allah,
orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang tak peduli kepada saudara. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekarang banyak orang nggak peduli sama orang lain. Anaknya akikah nggak datang, anaknya nikah nggak datang, anaknya walimah nggak datang, anaknya ninggal nggak datang, bapak ibunya tahlilan nggak datang. Ketika ditanya, kamu kok nggak datang? Aku kan udah posting di wall FB. Ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu RT komen, amin 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 amin. Ketika ada yang sakit, mohon maaf ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin 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 amin. Ketika ada anak yang walimah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin 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 amin. Saya khawatir nanti pas kamu mati nggak ada yang ngurus jenazah, semuanya posting amin 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 amin. Baru kau tahu rasa. Itu tidak terjadi di Murung Raya. Kenapa? Karena mereka semua datang. Ini yang datang ini ruhnya apa jasadnya? Jasad. Jadi selama ini yang dengarkan ceramah Ustadz Somad itu tidak ketemu langsung. Sebenarnya kami ceramah Ustadz Somad itu selalu kami lihat. Di mana? Di channel Ustadz Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hari ini kami mau melihat secara nyata Ustadz Somad. Masya Allah, tabarakallah. Yummy. Kau pikir makanan? Sorban hadiah. Dari siapa? Enggak kelihatan. Saya begitu sampai tadi gini tanganku, takut jatuh. Bayangkan kalau sempat tadi jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Kamera semua viral. Langsung besok komen, Abdul Somad di Murung Raya jatuh. Sampai ke atas langsung dipasangkan sorban. Nggak kelihatan mana orang. Hijau, peci merah, sorban hijau. Masya Allah, tabarakallah. Gak ada yang muji, puji aja sendiri. Ternyata dari jauh tadi cuma nampak kelihatan menaranya. Masya Allah, cantik indah masjidnya. Mudah-mudahan kita sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Lihatlah filosofi masjid. Masjid itu yang paling kuat kan pondasinya, lantainya. Itulah pupuk persaudaraannya. Tapi yang tampil ke depan hanyalah menara. Suburnya Murung Raya sampai tumbuh. Betul kata mereka, Indonesia ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Aduh, mohon maaf tersinggung orang Murung Raya. Padahal saya bicara fakta dan data. Di Arab kalau mau nanam itu mesti ada satu keran air di bawah. Di tempat kita Masya Allah bunga-bunga indah, cantik, melati, harum semerbak. Rupanya bunga plastik. Ini bunga palsu Pak Ustadz. Ini daunnya palsu Pak Ustadz. Yang asli itu kan cuma hatiku padamu. Boleh dipakai. Tapi sama istri, jangan sama istri orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kubah, biarlah aku yang tampil ke depan. Kata menara, biarlah aku yang tampil ke depan. Padahal kalau pondasi ini rapuh, sudah lama tumbang. Betul? Itu di dalam pintu gerbang itu, di dalamnya ada besi yang gagah perkasa, tapi besi tidak pernah menampakkan dirinya. Yang tampil di luar hanyalah cat yang paling lunak dan mudah mengelupas. Kata besi, biar aku di dalam. Kata batu bata, biar aku di dalam. Kata batu kerikil, biar aku di dalam. Kamu saja yang di luar.
Yang tampil nampaknya dalam acara tabligh akbar ini Abdul Somad. Abdul Somad inilah yang paling lemah di antara semua. Yang kuat siapa? Pak Sekda. Yang kuat siapa? Pak Wakil Bupati. Yang kuat siapa? Bapak Kapolres. Yang kuat siapa? Bapak Dandim. Mereka adalah batu bata dan batu kerikil. Yang ceramah ini batu bara. Namanya Abdul Somad batu bara. Batu keras, bara menyala. Pas dilihatnya ternyata lembut seperti sutra. Itu nama kampung di Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan mudah dirusak persaudaraan kita ini oleh sosmed. Hanya gara-gara postingan tersinggung. Alah, mentang-mentang mobil baru langsung tersinggung. Kamu nyindir mobil saya ya? Enggak, yang kau sindir siapa? Tetangga yang lain. Akhirnya rusak persaudaraan. Komen, caci maki, sumpah serapah. Kenapa tidak klarifikasi? Kasih tahu, aku memang mobil baru tapi kredit. Dari klakson aja kau dengar kredit. Kalau mentang-mentang rumah baru sombong, angkuh, ditegur nggak ngeliat, bolak-balik kemarin ku panggil, apa kabar? Malah nggak ngeliat sama sekali, dasar sombong. Aku dari rumah sakit. Dokter apa? THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Nggak dengar ini sekarang. Rupanya budak. Mohon maaf ya budak. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu saja, jangan tersinggung. Nanti saya cerita budak yang nggak bisa dengar tersinggung. Cerita mobil kredit yang punya mobil tersinggung. Mau pulang nggak bisa juga, parkir lagi padat. Akhirnya dengar tersiksa. Pulang-pulang darah tinggi naik, jantung koroner naik, sakit kepala naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Bersaudara tidak pernah tersinggung, bersaudara tidak pernah menyinggung. Selama tausiah ini ada Abdul Somad menyinggung? Kalau saudara kita salah, kasih tahu. Janji kalau Abdul Somad salah mau kasih tahu? Janji? Janji? Padahal sudah Abdul Somad sudah salah, kenapa nggak dikasih tahu? Salahnya apa? Waktu 20 menit udah lewat. Sudah offside. Masya Allah. Tadi saya mulai jam 5:30, sekarang sudah pas jam 6. 30 menit untuk bagian depan. Kenapa yang kanan tidak mengingatkan? Karena mereka mengatakan itu jatah saudaraku, biarlah untukmu saudaraku. Begitu ya. Padahal di awal tadi, Ustaz, kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa memakan rambai. Sudah lama saya berceramah, baru inilah kena lambai. 10 menit. Karena sudah dihabiskan. Mohon maaf guru-guru, kita bisa jaga persaudaraan. Kesana tadi cerita persaudaraan. Sekarang bagian ke kanan, kita bisa jaga persaudaraan kalau kita ngerti makna persaudaraan, punya ilmu persaudaraan. Maka ajarkanlah anak-anak kita ilmu. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu untuk kaya. Ilmu apa? Ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu supaya dia cepat dapat jodoh. Ilmu apa? Ilmu pelet. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu kalau dia sakit hati supaya hatinya tenang. Ilmu apa? Ilmu santet. Bukan. Ilmu itu akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ilmunya baik, akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ilmunya jahat, dia juga akan menjadi dosa hari kiamat. Ibu-ibu, ajarkanlah anak-anak ilmu yang baik supaya anak jadi soleh, bukan somad. Anaknya dibawa pakai baju training, jadi menteri olahraga.
Anaknya dibawa pakai peci putih jadi menteri agama. Anaknya dibawa pakai jilbab panjang jadi ibu dharma wanita. Masya Allah. Ini mengajarkan anak-anak. Padahal ini anak mestinya mau tidur pagi, libur sekolah karena bulan puasa. Apa kata ibunya? Ya udah biarkan aja tidur pagi. Tapi ini Pak, kan waktunya sholat subuh, libur, masa sholat terus? Tapi ketika diajarkan kepada anak, ngantuk-ngantuk nggak apa-apa nak. Anak-anaknya nggak ngantuk tuh, anak-anak malah ibunya yang ngantuk. Enggak, bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pun tidak bisa mendidik anak kita. Saya pergi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad pulang. Kalau perginya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin pulang. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di Pekanbaru. Anak kita pun dididik orang lain. Saya ceramah tabligh akbar di stadion Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang menonton. Sanggup saya ceramah. Tapi begitu disuruh ceramah di depan anak TK, mati kutu. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Somad di depan anak TK. Lalu saya pun ceramah 5 menit, nggak ada yang peduli. Gawat ini. Saya udah putus asa, mau ditutup tausiah takut nanti jamaahnya tersinggung. Akhirnya Allah kasih hidayah, saya panggil pawangnya. Ibu kepala TK silakan maju datang. Anak-anak, lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Anak-anak baik, tenang semua. Ternyata ada pawangnya. Jangan sangka ibu hebat walaupun dokter spesialis. Jangan sangka bapak hebat walaupun bapak ulama, profesor, bintang 5, bintang 7, jangan sakit kepala. Anak kita dididik oleh guru. Maka yang punya tanah banyak di Murung Raya, wakafkanlah tanah untuk TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, supaya anaknya mengerti rasa bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap mewakafkan tanah untuk sekolah tahfiz Quran? Dari bunyinya macam nggak percaya. Siap mewakafkan tanah untuk TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran? Sekali lagi kutanya, siap mewakafkan tanah batu bata kerikil untuk buat sekolah pesantren tahfiz Quran? Jangan ada dusta di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan berakhir. Apa kata Pak Sekda ketika sahur tadi? Ustadz Somad tidur di rumah ini, Kiai Haji Zainuddin MZ dulu tidur di sini. Ustadz Somad tidur di sini, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dulu tidur di sini. Lalu saya pun terdiam. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sekarang Ustaz Abdul Somad tidur di sini. Sampai masanya akan meninggal. Yang tinggal hanya kenangan. Nanti hari berganti, musim berubah, datang penceramah kemari. Tidur lagi di sana. Apa kata Pak Sekda? Waktu itu mungkin udah jadi gubernur atau apa gitu. Tapi kemudian kata beliau, dulu Kiai Haji Zun MZ tidur di sini, Ustadz Jeffrey tidur di sini, almarhum Ustadz Abdul Somad juga tidur di sini. Kita meninggalkan apa? Saya tidak punya tanah di Murung Raya. Saya tidak punya duit banyak untuk mewakafkan batu bata, kerikil, besi, kosen pintu, AC dan kipas angin. Tapi saya mengajak kepada jamaah yang kaya-kaya, wakafkanlah tanah. Nanti anak-anak akan mengaji pagi, petang, siang dan malam. Itulah yang akan menjadi amal jariah.
setelah kita mati dimakan cacing tanah, dia akan tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di Murung Raya banyak perkembangan. Apa yang berkembang? Sampah banyak tinggal. Bukan. Hebat tausiah Ustaz di Murung Raya kemarin. Apa hebatnya? Masjid jadi kotor. Bukan. Saya ingin ada perubahan tentang tanah wakaf, infak dan sedekah. Amin. Setelah Ustaz tausiah di Murung Raya kemarin, banyak jamaah yang nelpon mau mewakafkan tanah. Kata Pak Kiai, kata pimpinan pondok pesantren, tapi Pak Ustaz, apa tapi? Semua tanahnya bermasalah. Ketika dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ternyata suratnya tumpang tindih. Pas ditelepon, kenapa Bapak wakafkan tanah yang bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka saya wakafkan. Bapak punya mobil, ibu punya uang. Kalau meninggal dunia, apakah mobilnya dibawa? Ada mobil yang bisa dibawa. Mobil apa? Mobil wakaf. Hah? Yang ada kan tanah wakaf. Mobil wakaf ada? Ada. Kami di Pekanbaru buat mobil wakaf. Yang naik mobil itu gratis. Syaratnya 2, sakit meninggal. Namanya mobil ambulan gratis untuk fakir miskin dan duafa. Perlu kita buatkan. Rumah nggak bisa dibawa, mati. Yang nyari arsiteknya ibu, yang nentukan kamar mandinya di sini, toiletnya, wastafelnya, dindingnya cantik, pernak-perniknya ibu. Tapi ketika ibu meninggal, Ustaz Somad kalau ceramah selalu yang meninggal itu pasti ibu-ibu. Oke, kita balik sekarang. Bapak meninggal. Ternyata nggak ada yang marah kalau bapak meninggal. Tapi begitu saya bilang ibu meninggal, woi katanya. Ya nggak setuju. Kita akan meninggalkan apa? Ibu luar biasa, SPPD keluar kota, dapat gaji, beli cincin. Dapat lagi gaji 13, beli rantai. Dapat lagi uang tunjangan, beli anting. Dapat lagi bingung mau dipasang di mana, gelang kaki. Bunyi begerincing kalau dia lewat, kerincing, 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 kerincing. Ustaz ceramah semua mata ngeliat dia. Begitu meninggal dunia, jam 1 malam datang orang ngambil tang untuk mencopot emas. Ya, Ustaz Somad cuma mau nunjukkan cincinnya yang baru. Seumur-umur saya ceramah, baru inilah dikasih orang cincin batunya 4 sekalian. Itu hanya terjadi di Murung Raya. Mana boleh laki-laki pakai cincin emas Pak Ustaz? Warnanya aja emas, isinya perak. Tapi sebelum yakin emas nanti kita cek. Kalau emas saya nggak akan pakai. Terus ya saya kasih istri saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan tanahmu luas sejauh mata memandang. Silakan rantaimu besar setiap kali kondangan. Gatal ya. Silakan gelangmu besar setiap kali kondangan. Udah jam berapa? Tapi sampai masanya semua akan tinggal. Bapak juga begitu Pak. Sayang sama ibu luar biasa, buah hati belayan jiwa. Mama kalau beli kangkung 2 ikat jangan lama-lama ya, setengah napasku pergi. Tapi sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa, mati. Hidup hanya tinggal kenangan semata. Tapi yang mewakafkan tanah, yang memperjuangkan berdirinya masjid megah, cantik dan indah. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tangan hamba Allah lebih bermakna daripada ilmu yang menggumpal di dalam kepala. Ini masjid. Abdul Somad ceramah bolak-balik. Marilah kita kumpulkan uang untuk mendirikan masjid. Disebarkan kota, isinya 2000 sobek. Tapi begitu dengan tanda tangan APBD berdiri masjid. Allahu Akbar. Tanahnya luas, pintu gerbangnya mantap, masjidnya cantik dan indah.
Ustaz kok tahu? Kan belum masuk. Dari sampulnya sudah kelihatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak-anak kita, kamu mesti kaya nak. Tapi kalau kamu kaya, nanti kamu buatkan sekolah tahfiz Quran gratis. Amin. Kamu mesti punya kekuasaan nak. Kamu mesti jadi bupati nak. Kamu mesti jadi gubernur nak. Tapi kalau kau jadi bupati dan gubernur, dirikan Islamic Center, bangun masjid, bantu fakir miskin dan duafa, dirikan Islamic Center, buatkan sekolah gratis. Inilah yang menjadi pesan sampai hari kiamat. Adapun mengumpulkan orang banyak, kita sudah berhasil, alhamdulillah. Saya mau selesai ini, pulang dari sini langsung cari pondok-pondok pesantren. Ada pondok pesantren Nailul Autar, ada pondok pesantren Al-Hijrah, ada pondok pesantren. Ustaz kok tahunya cuma 2 itu aja? Cuman itu yang tadi ketemu. Tapi pondok-pondok yang lain datangi, tanya. Assalamualaikum Pak Kiai, guru. Waalaikumsalam. Berapa anak di sini yang belum bayar uang sekolah? Yang yatim berapa? Yang nggak bisa ikut ujian berapa? Yang nggak naik kelas berapa? Gaji guru yang belum dibayarkan berapa? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Maka insya Allah selamat anak-anak kita. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, 5 pelajaran. Agamanya mana? Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa anak mesti belajar fikih? Supaya dia tahu memandikan jenazah bapak, ibu, Pak Ustadz juga. Kenapa dia mesti belajar akidah? Supaya dia tahu sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Dia pelajari sifat 20 di sekolah. Kenapa dia mesti belajar tajwid? Supaya dia tahu kalau ditanya nun mati ketemu dengan qab apa nak? Min qablikum. Anak-anak sekarang sudah banyak yang nggak tahu. Kalau nun mati ketemu dengan qab gimana nak? Qabnya lari karena takut sama nun mati. Gimana anak kita mau selamat? Ini kita ajarkan kepada mereka semua. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia menikah, dia mengandung, dia punya anak, dia bersolawat, dia didik anaknya dengan pendidikan yang baik. Anak kecil umur berapa? Pakai jilbab panjang, Masya Allah, dibiasakan dari kecil. Itu kok nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantu pondok pesantren. Tadi saya sudah buat endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, terutama yang berada di Kalimantan Tengah, bil khusus yang ada di Murung Raya, mari kita support pembangunan pesantren Al-Hijrah. Sudah ada kelasnya, tapi tidak muat karena santrinya 200 orang, sebagiannya numpang di rumah warga. Mari kita serahkan yang paling besar batu kerikil. Kalau nggak ada batu bata, nggak ada juga pasir. Pasir pun nggak ada, mati aja. Anak-anak baca Quran pagi, petang, siang, malam. Kita sudah sendirian di alam kubur, di alam barzah. Anak-anak kita mungkin lupa, istri kita mungkin sudah menikah lagi dengan berondong manis, suami kita mungkin sudah punya hidup yang baru, tapi kita tetap kekal abadi menanti hari kiamat. Dan yang mengalir itu adalah sodaqoh, kok somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kenapa Ustadz tadi pas ke depan persaudaraan? Karena laki-laki dan perempuan bersaudara. Kenapa pas ke arah ibu-ibu di sebelah sana kanan ini kok banyak cerita sodaqoh? Karena kan suaminya